Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya agar kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dan terdiri dari 3 orang anggota, yaitu pertama, Lina Labibah dengan NIM 2041020100100, dan kemudian yang kedua adalah Ayatullah Rahullah Rasyidin dengan NIM 2051020100111, dan yang terakhir adalah Alfan Maulana Unis dengan NIM 2051020101014. Baik, untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai sejarah dan dinamika perkembangan sistem perbankan syariah. Dengan submaterinya yaitu yang pertama, praktik perbankan era awal Islam, dan yang kedua, awal kelahiran perbankan syariah, dan yang ketiga, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk pembahasan pertama, yakni mengenai praktik perbankan era awal Islam, akan dijelaskan oleh saudari kita yakni Lina Labibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Labibah dengan NIM 204-102-01-0100. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktik perbankan era awal Islam. Yang pertama, praktik perbankan di zaman Nabi dan para sahabat. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi meminjam uang, dan ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, ada pula yang memberikan modal kerja. Yang kedua, praktek perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer uang atau dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai oleh syariah. Di zaman Bani Abbasiyah, ketika fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Yang ketiga, praktik perbankan di Eropa. Bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 di Babilonia dengan menggunakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan melalui instrumen bunga tersebut dalam pandangan fikih itu riba, dan oleh karenanya itu haram. Yang keempat, praktik perbankan syariah modern. Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba dan haram, maka mulai timbul usaha-usaha sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Kemudian untuk submateri yang kedua yakni mengenai awal kelahiran perbankan syariah akan dijelaskan oleh saudara kita Ayatullah Rahullah Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatullah Rahullah Rasyidin dengan NIM 20510201011. Saya di sini akan menceritakan sedikit dari sejarah awal lahirnya perbankan syariah. Munculnya Bank Islam atau Bank Syariah pertama kali yakni di negara Mesir pada tahun 1963 yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Islam pada saat itu seperti Anwar Qureshi, Naim Siddiqui, dan Mahmud Ahmad. Konsep bank pada saat itu menawarkan sistem bagi hasil untuk perbankan yang kemudian dibuat gagasan pendahuluan oleh ulama besar Pakistan Abul A'la Al-Maududi
dan Muhammad Hamidullah. Kemudian setelah beberapa dekade, sistem perbankan syariah mendapatkan sambutan baik di dunia internasional. Hal tersebut terbukti pada tahun 1998 ada 200 buah, yang diantaranya 160 berupa bank syariah dan sisanya adalah lembaga keuangan non-bank yang menggunakan sistem syariah. Ini semua dipengaruhi dari sistem manajemen syariah yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Maulana Unis dengan NIM 20510201014 akan menjelaskan mengenai submateri yang ketiga, yakni mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia itu adalah Muslim. Maka, pada sekitar tahun 70-an, gagasan mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dibincangkan. Pada tahun 1974, Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Hubungan Indonesia Timur Tengah untuk membincangkan persoalan perbankan syariah ini. Akan tetapi, gagasan pendirian bank syariah ini menghadapi beberapa masalah sehingga terhambat dalam perealisasiannya. Di antara permasalahan tersebut adalah 1. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah ini belum diatur dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang berlaku saat itu. Kemudian, pemerintah belum menghendaki berdirinya bank syariah ini dikarenakan berkaitan dengan ideologi atau merupakan konsep negara Islam. Dan yang terakhir, tidak adanya penaruh modal. Juga pendirian bank asing termasuk dari Timur Tengah masih dibatasi atau dicegah di Indonesia. Namun, sekitar tahun 80-an, rintisan atau gagasan bank syariah ini mulai dibangun kembali. Uji coba dalam skala kecil pun mulai dilakukan, seperti Bait At-Tamwil Salman di ITB, kemudian Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Dan dari sinilah masyarakat menunjukkan kebutuhannya akan pelayanan keuangan syariah. Karena besarnya dukungan dari masyarakat, akhirnya Majelis Ulama Indonesia menindaklanjuti hal ini. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI mulai bergerak dengan menyelenggarakan Loka Karya Bunga Bank dan Perbankan di Cusurua, Bogor. Hasil Loka Karya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional keempat MUI di Hotel Sahidjaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil dari Munas ini adalah amanat untuk pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja ini dinamai Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya adalah menindaklanjuti aspirasi serta keinginan masyarakat tersebut. Kemudian, tugasnya juga melakukan persiapan dan konsultasi pada pihak yang terkait. Tim Perbankan MUI ini menghasilkan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia atau yang biasanya disingkat BMI, yang merupakan cikal bakal bank syariah di Indonesia. Akta pendirian BMI ini ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Selain BMI, terdapat cikal bakal bank syariah yang lain yang didirikan pada tahun 1991, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau yang disingkat BPR, Dana Mardotillah, dan Berkah Amal Sejahtera di Bandung yang dipelopori oleh Institute for Sharia Economic Development. Kemudian, pemerintah pun mulai mendukung pergerakan perbankan syariah ini dengan dikeluarkannya perangkat hukum pendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1000. Kemudian, pemerintah pun mulai mendukung pergerakan perbankan syariah ini dengan dikeluarkannya perangkat hukum pendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 772 Tahun 1992. Dengan ini, sistem perbankan di Indonesia menjadi sistem perbankan ganda atau dual banking system,
Yang dimaksud dengan sistem perbankan ganda adalah diberlakukannya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Sistem perbankan syariah ini terus didorong dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan perubahan ini, bank konvensional boleh untuk melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, yaitu dengan membuka unit usaha syariah atau USS, dan dalam undang-undang ini nama bank syariah telah resmi digunakan serta menggantikan nama bank bagi hasil dan digunakan sejak tahun 1992. Keeksisan bank syariah ini terus nampak bahkan ketika krisis moneter 1998 terjadi, bank syariah menjadi salah satu solusinya. Kemudian, karena perbankan syariah semakin berkembang, sebagai dukungan pemerintah selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang disahkan pada 17 Mei 1999. Bank Indonesia dimungkinkan untuk menjalankan prinsip syariah. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai ketentuan untuk perbankan syariah dan menciptakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah, yaitu aturan mengenai clearing pembukaan giro pada Bank Indonesia bagi UUS. Kemudian, giro wajib minimum bagi bank umum syariah. Kemudian, pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan sertifikat Bank Indonesia berbasis syariah. Perbankan syariah ini kemudian semakin berkembang dan semakin mengalami perluasan, hingga data statistik pada Juni 2021 menunjukkan bahwa jumlah kantor BUS sebanyak 2042, kemudian jumlah kantor UUS sebanyak 380, dan jumlah kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 639. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai sejarah dan dinamika perkembangan sistem perbankan syariah. Kami harap dengan adanya tugas ini, kita semua mendapatkan ilmu yang berkah serta hikmah yang bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf karena kami sadar bahwa tugas kami jauh dari kata sempurna. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.